Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Baraya mengenal setan. Apa yang dimaksud dengan setan, dari mana dia berasal? Orang-orang Hindu dan Buddha arus utama itu tidak mengenal setan, tidak mengenal makhluk yang menggoda manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi ketika seseorang melakukan kejahatan atau berperilaku buruk, maka itu sepenuhnya adalah inisiatif pribadi dia, bukan gara-gara ada makhluk yang membisiki dia melakukan sesuatu. Dalam tradisi Yahudi, setan itu ada, diakui eksistensinya, tetapi bukan sebagai makhluk yang ada nyata seperti itu, tetapi sebagai personifikasi bagi perilaku sifat buruk manusia. Begitu. Sedangkan Kristen jelas sejak awal menyebut bahwa setan itu, atau yang didefinisikan sebagai setan itu, adalah makhluk yang nyata, sebuah entitas yang kemudian menggoda Adam sehingga Adam jatuh ke bumi. Biasanya digambarkan awal mula itu sebagai ular, dan bahkan pada abad-abad pertengahan setan itu diterjemahkan sebagai Lucifer dan hal-hal yang semacam itu. Jadi setan dengan demon itu kadang-kadang menyatu. Sedangkan dalam Islam itu, Islam membawa kedua ajaran itu, sehingga kadang-kadang Islam menganggap bahwa setan itu hanya sebuah karakteristik, sebuah personifikasi bagi perilaku jahat. Jadi siapapun, jika dia mengajak manusia untuk melakukan sesuatu yang buruk, maka dia disebut setan. Jika yang membisikannya itu adalah jin, maka si jin itu menjadi setan. Jika yang membisikinya itu adalah manusia, maka manusia itu menjadi setan. Jadi setan itu adalah karakteristik. Tetapi kadang-kadang juga Islam juga pada akhirnya mengenal setan sebagai sebuah eksistensi, sebagai sebuah wujud. Begitu. Maka eksistensi mewujud menjadi esensi, gitulah kurang lebihnya. Nah, kita kalau berbicara tentang setan dalam sudut pandang agama, tentu saja kita sudah mengenalnya sejak awal, diberitahu begini begitu sama Pak Ustadz. Tapi kita sekarang akan menjelaskan tentang asal-usul setan, khususnya dalam definisi yang terakhir itu, tetapi dalam sudut pandang psikologi. Gimana ceritanya? Ayo kita kenyot. Kalau setan kita sepakati sebagai konsepsi yang terakhir itu, bahwa dia adalah personifikasi dari perilaku jahat manusia, maka kita harus melihat perilaku jahat manusia itu berasal dari mana. Dan kalau Baraya sudah mengetahui itu, maka sebenarnya Baraya justru akan menjadi kasihan pada setan-setan itu, karena kebanyakan perilaku manusia yang jahat-jahat itu tidak berasal dari kejahatan yang sesungguhnya, tetapi berdasarkan karena dia lemah atau karena dia memiliki sesuatu yang harus dia lindungi. Maksudnya begini, kita mulai dari hal yang sangat sederhana. Saya itu adalah seorang guru tentu saja, dan saya berhadapan dengan ribuan siswa selama saya mengajar. Ketika saya bertemu dengan orang-orang itu, kadang-kadang saya menemukan ada siswa-siswa yang caper abis, yang heri banget, heboh sendiri. Demi mendapatkan perhatian orang lain, dia melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang janggal, pokoknya mah caper gitu. Dan kadang-kadang dia menunjukkan ekspresinya berlebihan ketika dia menghadapi sesuatu gitu. Jadi kalau dikasih sesuatu, senengnya dibuat-buat gitu ya, dan hal yang semacam itu. Orang-orang tidak menyukai itu. Itu adalah karakter yang buruk, dan itu bisa didefinisikan sebagai setan seperti konsepsi yang awal tadi itu. Nah, kenapa orang caper seperti itu? Ternyata kebanyakan yang saya lihat adalah orang-orang yang tidak disukai karena caper itu adalah karena dia di rumahnya tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Jadi ketika sejak kecil si anak itu, "Papa, aku punya ini, Ibu, aku bisa ini, bla 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 bla." Si ibu dan si ayahnya itu sibuk main HP, ya, atau bahkan kadang-kadang tidak ngomong sama sekali. Ini adalah fenomena anak-anak zaman now yang dibesarkan dari orang tua yang sama sekali tidak memberikan perhatian karena mereka sibuk main di medsos. Kan banyak fenomena yang seperti itu. Nah, akhirnya si anak itu tumbuh sebagai orang yang sangat haus akan perhatian. Dia menginginkan sesuatu dari ayah dan ibunya, dan itu bersifat spiritual, bersifat rohani, bersifat sesuatu yang imaterial, yaitu perhatian, tetapi tidak mendapatkan itu. Nah, sebagai anak kecil yang justru sangat butuh perhatian untuk bisa tumbuh kembang karakternya, dia menghadapi masalah yang sangat yang pelik seperti itu, sehingga dia mencoba untuk mencari perhatian ke sana ke sini, ke orang lain, mukulin, ketawa, lari gitu. Dia berusaha untuk mencari perhatian karena itu adalah sebuah kebutuhan pribadinya. Nah, inilah yang saya maksud tadi, bahwa ketika kita mengetahui atau sadar bahwa karakter buruk manusia itu ternyata berasal dari kemalangan hidupnya,
dan itu bukan sepenuhnya berasal dari dirinya, tapi kesalahan kedua orang tuanya. Kan ada yang seperti itu. Jadi kalau Baraya misalkan menemukan ada anak muda gitu naik motornya itu yang knalpotnya itu diganti jadi racing gitu, yang jalannya nggak seberapa tapi weng gitu ya, dia juga sebenarnya tegang, takut. Kalau Baraya liatin ada orang yang seperti itu, dia akan balik mata gitu karena tahu dia itu salah. Tetapi dalam kondisi tertentu orang itu harus mengatakan lebih baik saya mendapatkan perhatian yang buruk daripada saya tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Jadi orang-orang yang seperti itu, yang jahat itu, yang setan itu, yang dijauhi sama orang lain karena berperilaku buruk, yang karena capernya itu sebenarnya karena kemalangan hidupnya sendiri, gara-gara orang tuanya atau lingkungannya tidak memberikan penghargaan yang memadai kepada orang itu. Sekarang silahkan aja Baraya sebutkan karakter-karakter yang Baraya tidak suka, perilaku-perilaku manusia yang Baraya benci, dan kemudian telusuri latar belakangnya. Misalkan sok tahu, sok berkuasa, arogan, yang semacam itu, maka Baraya akan menemukan sesuatu yang secara psikologis itu kasihan atau patut dikasihani. Misalkan yang arogan tadi ya, sombong, kita mulai dari hal yang paling umum ya, karakter manusia yang paling umum. Kenapa orang itu menjadi sombong? Dia mengunggulkan dirinya sendiri dan kemudian merendahkan orang lain. Lu jelek, gua sendiri yang ganteng dan sebagainya seperti itu. Kenapa bisa muncul karakter seperti itu? Sebenarnya kesombongan dalam konteks itu seringkali adalah kesombongan yang bersifat self-defense. Jadi dia sebenarnya adalah mekanisme untuk mempertahankan dirinya. Ceritanya orang yang sombong itu tidak benar-benar dia menganggap dirinya tinggi. Justru sebaliknya, orang sombong itu adalah orang yang menganggap dirinya sangat rendah, sangat-sangat rendah, sehingga dia merasa terancam dengan itu, sehingga dia berusaha untuk menaikkan harga dirinya walaupun hanya dalam ilusi, dalam kata-kata. Jadi, lu nggak tahu apa-apa, belajar dulu sana, bla bla. Sebenarnya gara-gara dia sadar dia tidak tahu apa-apa dan dia sedang belajar atau bahkan tidak belajar sama sekali, dan takut orang lain tahu bahwa dia tidak tahu sama sekali, maka sebelum diserang sama orang lain, lu nggak tahu apa-apa, maka dia mengatakan balik ke orang itu lebih dulu, lu nggak tahu apa-apa. Jadi sebenarnya ini adalah mekanisme pertahanan diri manusia. Kenapa manusia tidak mau disebut rendah? Ini sesuatu yang penting. Ini yang saya sebut sebagai mekanisme diri tadi itu, mekanisme pertahanan diri. Anggaplah Baraya ada dalam sebuah kawanan zebra dan Baraya sedang diintai oleh satu kelompok singa. Maka ketika singa itu mulai menyergap, maka Baraya harus berlari bersama-sama kawanan kan, dan yang paling panik di antara zebra-zebra itu adalah yang larinya paling bontot, yang paling belakang. Iya kan? Baraya pasti merasakan bagaimana. Nah, itu adalah mentalitas kita sebagai manusia. Jadi manusia itu juga memiliki mentalitas kawanan seperti itu. Maksudnya, siapapun yang ada paling belakang, dialah yang paling merasa terancam. Siapapun yang memiliki kemampuan paling rendah, dialah yang paling merasa terancam. Nah, kalau Baraya misalkan ada di yang paling belakang, maka Baraya akan melakukan apapun untuk bisa membuat diri merasa ada di atas, di depan. Karena itu membantu diri untuk menjadi tidak lebih stres. Jadi ketika Baraya sadar bahwa saya ada di bawah, maka saya akan menaikkan diri. Biar, saya mah aslinya pinter loh, walaupun itu ilusi, itu membuat stresnya lebih reda. Begitu. Atau misalkan kita lihat karakteristik yang dibenci yang lain, setan-setan yang lain. Misalkan iri dengki. Iri itu adalah ketika kita tidak suka pada keberhasilan pihak lain. Dan dengki itu adalah perbuatan yang mengiringi rasa iri itu. Biasanya dengan menyebarkan gosip. Tahu nggak, orang itu ya kelihatannya kan hebat, padahal aslinya seperti itu. Itu tuh ada orang yang seperti itu ya, dia mah sebenarnya nggak ada apa-apanya, yang bacotnya doang, yang kayak gini aslinya mah. Tahu nggak kondisi aslinya seperti apa, dan sebagainya. Jadi dia mengorek informasi orang lain untuk menjatuhkannya di depan orang yang lainnya lagi. Kenapa harus seperti itu? Kenapa dia harus mendengki seperti itu? Baraya kenal sama seseorang yang dia tuh gak ada urusan, gak ada apa, tiba-tiba ngejelek-jelekan kita dari belakang gitu kan. Nah, Baraya jangannya memusuhi dia, tetapi Baraya harus mengasihani dia, karena alasan utama dia melakukan itu, kedengkian itu adalah alasan yang sama ketika seseorang menjadi sombong. Kalau seseorang ada di belakang dan dia berlari bersama-sama kawanan dan dia diserang oleh harimau atau singa, maka dia harus berlari ada di tengah-tengah. Nah, kalau sombong itu muncul gara-gara dia ingin meredakan stresnya karena menyadari bahwa dia ada orang di level terbawah atau paling belakang,
Maka iri dengki itu adalah ketika seseorang tidak bisa berlari ke tengah kawanan atau bahkan ke depan karena terlalu lambat, terlalu lemah dan sebagainya, maka dia akan berusaha menarik orang yang ada di depannya untuk disimpan di belakangnya. Jadi orang-orang yang berhasil itu dia gosipin, dia jelek, dia kurang ajar, dia apa, biar harkat martabatnya di belakang dia, lebih dibenci daripada dia, lebih rendah daripada dia. Makanya kalau misalkan ketemu sama orang yang iri dengki, kemudian baraya kasih dia penghargaan yang selayaknya atau yang semacam itu, biasanya dia berubah haluan jadi memuji-muji banget gitu. Intinya dia itu adalah kehausan sekali atas rasa nyaman ada dalam tengah-tengah kawanan, bukan di paling belakang. Begitu kan ya? Coba Baraya misalkan sebutkan saja karakteristik buruk menurut Baraya, apa setan-setan yang ada dalam manusia itu, yang mewujud dalam diri manusia itu, sebutkan saja apa karakteristik buruknya. Pasti Baraya akan menemukan alasan-alasan di belakangnya yang ternyata itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Kita sebut apa lagi ya? Pelit misalkan ya, orang itu pelit. Nah, itu kan karakteristik buruk yang tidak disukai. Kenapa orang pelit? Pelit beda dengan hemat. Hemat itu adalah kemampuan seseorang atau upaya manusia untuk bisa mengontrol pemasukan dan pengeluarannya. Dan kenapa? Karena dia paham dia memiliki pemasukan dan pengeluaran. Begitu. Sedangkan orang pelit itu adalah orang yang tidak sadar tentang pemasukan dan pengeluarannya, dan dia panik bahwa dia ternyata tidak memiliki sumber daya untuk hidup, sehingga dia mencoba menahan sesedikit mungkin pengeluaran untuk pihak lain. Begitu. Jadi kalau Baraya punya makanan sedikit dan Baraya tahu bahwa di masa depan Baraya belum tentu memiliki pemasukan lagi, Baraya akan memprioritaskan hidup Baraya kan, tidak membagikan kepada orang lain. Jadi orang yang pelit dalam konteks ini adalah orang yang tidak sadar tentang potensi kehidupan di masa depan. Jadi dia takut sekali bahwa di masa depan dia tidak memiliki sumber daya, misalkan makanan, tidak memiliki uang dan sebagainya. Nah, begitu kan? Jadi lagi-lagi mempertahankan diri, lagi-lagi mempertahankan diri. Jadi seluruh karakteristik setan yang kita kenal sekarang itu adalah wujud dari pertahanan diri karena orang itu sadar bahwa dirinya lemah dan rendah. Semakin banyak karakteristik buruk, semakin banyak setan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin menegaskan bahwa dia itu adalah seseorang yang sangat rendah, remeh-temeh, dan lemah. Begitu. Tapi ada kok orang kuat yang dia jahat, misalkan orang kuat dia nantang perang kepada negara-negara lain atau ya kepada pihak-pihak yang lain dan sebagainya. Itu bukan orang kuat, itu tetap dalam konteks itu walaupun dia punya kekuasaan, kekuatan, dia tetap lemah dalam hal itu. Jadi kita bisa mengetahui ini misalkan dari quotes-nya atau peribahasanya orang-orang Romawi kuno. Mereka mengatakan kalau Baraya mau damai, maka Baraya harus bersiap untuk perang. Maksudnya apa? Maksudnya yang dia inginkan itu damai, tetapi dia sadar bahwa dia susah untuk mewujudkan itu, ada ancaman di sekelilingnya, maka dia harus memerangi ancaman-ancaman itu. Nah, rasa takut terhadap ancaman itulah yang mendorong dia untuk bersiap-siap untuk berperang. Artinya ada rasa takut. Seandainya kita menjadi terlalu kuat dibandingkan lawan-lawan yang ada di sekitar kita, maka kita tidak akan takut terhadap ancaman perang itu. Jadi lagi-lagi kita balik lagi ke situ bahwa karakteristik manusia pada dasarnya itu adalah netral, tetapi dia menjadi buruk, dia memelihara setan biasanya karena rasa takut, self-defense, yang bermula dari kepercayaan bahwa dirinya itu sebenarnya sangat lemah, atau pada kenyataannya dia memang lemah, dia sadar bahwa dirinya lemah begitu. Nah, sekarang mari kita sama-sama bikin PR untuk diri kita sendiri ya. Jadi silahkan begini Baraya. Baraya sebutkan karakteristik-karakteristik buruk menurut Baraya, atau setan-setan jahat versi Baraya. Apakah dia kemalasan, ataukah dia caper, atau play victim, atau dia menyalahkan pihak yang lain dan sebagainya. Pokoknya sebutkan karakteristik-karakteristik buruk manusia, maka Baraya akan menemukan hubungan yang sangat kuat dengan rasa minder, rasa bahwa dirinya lemah, rasa bahwa dirinya itu rendah dan sebagainya. Biasanya sih ke arah sana. Nah, ya sekali lagi PR-nya dikerjakan hanya untuk introspeksi diri saja. Jadi Baraya akhirnya bisa sadar bahwa ternyata itu semua muncul dari kelemahan diri, dan kita memang harus bisa mengalahkan setan itu ternyata dengan cara memperkuat diri. Kalau kita sudah percaya diri, sudah kuat, sudah optimis, sudah merasa bahwa kita itu tidak ada di bawah, maka saya pikir kita semakin sedikit memiliki karakteristik-karakteristik buruk dari setan itu. Begitu. Dan kalaupun misalkan Baraya agak kesulitan untuk bisa introspeksi diri, setidaknya dengan rumusan seperti ini, Baraya bisa memaklumi atau mentolerir
perilaku-perilaku buruk orang lain. Tidak sepenuhnya membenci, tetapi kita sadar bahwa dia melakukan seperti itu karena memiliki latar belakang yang patut dikasihani. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.